yas'alani fa'atiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Maka Allah berkata, siapa dari hambaku di sepertiga malam terakhir yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni tanpa peduli. Padahal dia berbuat buruk kepada Allah, Allah ampuni. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta sa'alani fa'atiyah, aku akan memberikan apa saja. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang ingin meminta kepada Allah dan permintaannya itu tidak bisa dikabulkan oleh manusia, seperti tadi disembuhkan dari penyakit kanker, atau istrinya yang mandul sudah tidak bisa memberikan anak, maka dia meminta kepada Allah agar bisa hamil. Dan di sini tidak ada bantuan manusia, hanya suaminya yang bisa menggaulinya, tidak bapaknya, tidak adiknya, tidak kakaknya, tidak boleh. Maka tidak ada bantuan kecuali dengan meminta bantuan dari Allah. Maka ini makna dari faidah sa'alta fas'alillah. Sudah ada belum? Maka kita sambung sedikit. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka kalimat yang terakhir yang berhubungan dengan tauhid, selain dari jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta bantuan, fa idza sta'anta fasta'in billah, maka minta bantuanlah kepada Allah. Maka ini menjadi pendalilan al-isti'anah dari jenis ibadah. Karena diperintahkan oleh Nabi, idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu meminta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah. Dan di dalam Al-Qur'an, di surat apa yang sering kita ulang? Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, di sini ada pendalilan bahwa kita meminta bantuan hanya kepada Allah di ayat Al-Fatihah dari segi apa? Yuqaddim ala diyastahid bihi ta'khir yufidul hasr. Kaidah al-balaghiyah di dalam ayat Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka i'rabnya iyyaka maf'ul bihi muqaddam, dan nasta'in fi'lun mudhari' diakhirkan. Maka fi'il itu harusnya di depan dari maf'ul. Maka fi'il, fa'il, kemudian maf'ul, itu normalnya. Namun di sini Allah menginginkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam dua lafaz ini, hanya kepada kamu kami beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu kami meminta bantuan. Didahulukan maf'ul bih dua di sini dari fiilnya, menandakan pertama na'budu, beribadah hanya kepada Allah saja. He is the one and only, tidak ada kepada yang lainnya. Kedua, wa iyyaka nasta'in, dan meminta bantuan hanya kepada kamu saja wahai Allah, tidak kepada yang lain. Sama seperti hadis ini, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta bantuan hanya kepada Allah sesuai dengan ayat ini. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah wahai Allah kami meminta bantuan. Maka al-isti'anah dia adalah dari jenis ibadah. Dan isti'anah dikatakan ibadah mempunyai berbagai segi. Pertama, jika al-isti'anah kepada Allah, yang mana seseorang meminta kebutuhan kepada Allah, merupakan ibadah di saat dia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar meminta bantuan. Di saat dia terkena kanker dan divonis oleh dokter spesialis, bapak umurnya mungkin hanya 30 hari lagi, sudah divonis seperti itu. Maka dia tinggal menghitung garis-garis di tembok, satu-satu pagar, sambil dia meminta kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Maka di saat seseorang kembali kepada Allah meminta bantuan yang sangat urgen seperti ini menunjukkan al-mutadamminah li kamal adzul minal abd li rabbih. Maka terdapat padanya benar-benar kebutuhan. Benar-benar kita merasa kecil dan butuh atas bantuan Allah. Benar-benar kita ini lemah dan menyadari bahwa kita ini butuh kepada Allah. Maka di saat itulah kita kembali kepada Allah. Maka kita melaksanakan permintaan kepada Allah. Maka inilah makna dari fa idza sta'anta fasta'in billah, masuk kepada peribadatan yang agung, karena Allah pun mengatakan wa iyyaka nasta'in. Maka iyyaka didahulukan maf'ulun bih muqaddam dari fiilnya, hanya kepada Allah. Orang-orang yang melaksanakan seperti ini mendapatkan pahala yang besar dan memurnikan tauhid, meminta hanya kepada Allah. Ini jenis yang pertama dari al-isti'anah yang mendapatkan pahala dan menjadi orang yang muwahhid, yang kelak masuk surga. Dan jenis yang kedua al-isti'anah bil makhluk. Maka bagaimana meminta bantuan kepada makhluk? Di sini tafsir. Di sini ada perincian. Kalau kepada Allah tadi langsung ibadah. Namun kepada makhluk kita meminta kepada orang tua kita. Kita meminta kepada ikhwah untuk membantu pembangunan MCK. Kita membantu kepada ikhwah untuk mengurusi pondok pesantren bersama, dari pengajar, dari pengurus, dari bantuan dana dan sebagainya, misalnya. Maka ini semua boleh apa tidak? Meminta bantuan kepada makhluk. Jawabnya tafsir. Pertama, jika dia meminta bantuan kepada makhluk, perkara yang mampu makhluk tersebut untuk memberikan bantuan kebaikan, bantuan dana, bantuan sumbangan dana, meskipun tidak besar, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tidak mesti membantu 100 juta, ya 2 juta pun tidak apa-apa misalnya. Maka selama kita melihat orang itu mampu kita meminta, hukumnya tidak musyrik dan tidak haram. Awas, jangan sedikit-sedikit oh musyrik. Kenapa? Mintanya tidak kepada Allah. Emang tidak boleh minta kepada orang tua, tidak boleh meminta kepada saudara dan sebagainya? Maka jawabnya boleh. Seperti kita meminta bantuan saudara-saudara kita, pembangunan masjid, pembangunan MCK dan sebagainya. Dan ini masuk kepada perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka mintalah bantuan kepada manusia sesama kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, di dalam surat Al-Maidah. Maka di sini jika meminta bantuan kepada manusia yang mampu, maka hukumnya bisa jadi dalam keadaan diperbolehkan selama orang ini mampu. Namun jika orang ini makhluk yang memang dia lemah, tidak mampu, maka hukumnya mubah, boleh meminta dan akan ditolak. Fa idza radu utu wa idza lam yarda lam yu'ti. Maka meminta kepada manusia, jika meminjam ataupun meminta untuk kebutuhan hidup dari saudaranya, jika ada dikasih, jika tidak dikasih. Paling itu jawabannya. Berbeda dengan kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah, karena Allah pasti akan memberikannya. Maka hukum meminta kepada makhluk tafsir, jika mampu dia akan hukumnya boleh dan diberi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, jika tidak mampu tidak akan diberi. Dan tafsir yang kedua, meminta kepada makhluk selain Allah, namun dia itu memang dasarnya tidak akan mampu. Contohnya, meminta kepada mayit dari wali-wali atau dari khayalan-khayalan, dat-dat yang dikiranya ilah, sesembahan selain Allah. Seperti maaf,
di agama Hindu, mereka meyakini adanya Shiva sebagai dewa dari pencipta alam raya Mayapada, dan Wisnu yang menjaga alam raya, dan Dewa Brahma, Dewa Surya, Dewa Indra, dan yang lainnya, Dewa Bayu, Dewa Aswin. Maka mereka memberikan sesembahan kepada dewa-dewa dan makanan-makanan kepada dewa-dewa, buah-buahan yang segar diberikan di pura-pura mereka. Maka permintaan mereka, hajat disebutkan, kami ingin demikian dan demikian kepada dewa-dewa yang mana dewa-dewa ini hanya fiktif belaka. Kenapa kita katakan fiktif? Karena nama-nama dewa tadi adalah hasil karya pujangga Brahmana Hindu terdahulu. Yang kami ingat Pujangga Wisesa di India, dia yang mengarang kitab Mahabharata. Dan kemudian diyakini dari kitab Mahabharata yang hasil tulisan manusia, pujangga ternama ini, ada dewa-dewa yang disebutkan tadi, Wisnu, Shiva. Kemudian mereka beribadah kepadanya dan meminta kepadanya. Maka ini hukumnya jelas musyrik. Atau meminta kepada mayit dari wali-wali, kalau tadi masih dianggap hidup, kepada mayit dari wali-wali, wali fulan, wali alan, atau bahkan kepada orang-orang Nasrani Yesus Kristus, menganggap dia sebagai anak Allah. Maka ini pun hukumnya musyrik, haram. Kenapa? Karena al-isti'anah bil amwat mutlak. Orang-orang yang meninggal, yang ada di kuburan, apakah mendengar dan apakah bisa memberikan apa yang dia inginkan? Jawabnya tidak. Awas, jangan sekali-kali ada yang menganggap kuburan wali fulan bisa mendengar dan memberikan apa yang diinginkan. Ini khurafat, pendapat yang salah yang bisa menyebabkan kesyirikan. Maka mereka orang-orang yang ngalap barakah kepada kuburan-kuburan wali fulani, wahai wali fulan, berikanlah aku harta. Wahai wali fulan, sembuhkanlah aku dari kanker yang sudah stadiumnya 4, dan yang lainnya. Maka apakah mendengar sang wali ini, ataupun di depan Nabi Muhammad kuburannya, ataupun kepada Yesus Kristus misalnya, jelas tidak akan didengar dan dijawab. Mana dalilnya? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi ihda salas." Jika mati Bani Adam, dan kita Bani Adam, dan wali Bani Adam, dan Yesus Kristus Isa Bani Adam, dari keturunan Bani Adam, dan Nabi kita Muhammad dari keturunan Bani Adam yang meninggal, maka tidak ada hubungannya dengan dunia. Tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Karena mereka terputus kecuali 3 perkara saja. Doa anak-anaknya yang soleh yang mendoakan Allahumma gfir li abi, li ummi, baru nyampe. Atau amal jariah, dia dulu membangun masjid, membangun MCK, membangun pondok pesantren, maka pondok pesantren itu terus setiap hari next generation belajar dan sholat padanya jamaah, maka mengalir pahala dan dia sudah meninggal. Dan yang ketiga, dia dulu seorang dai, mengajari manusia, maka ilmunya yang bermanfaat terus mengalir, kitab-kitabnya dibaca dan ajaran-ajarannya diikuti, maka akan mengalir. Ini saja 3. Apakah disebutkan di hadis ini tambahan? Jika manusia memintanya akan didengar, jika manusia meminta pengobatan akan diobati? Tidak. Maka bagaimana orang-orang zaman sekarang yang levelnya tinggi, datang dengan mobil mewah, dan dia bagaikan bos dan mudir di kantornya, dan dari lulusan S3 ataupun profesor, namun akalnya dalam permasalahan keyakinan orang yang mati nol besar. Dia datang kepada kuburan wali fulani mengatakan, wahai wali, jadikanlah aku nomor 1 di kabupatenku. Maksudnya menjadi bupati. Atau jadikanlah aku menjadi number 1
di provinsiku, jadi gubernur. Dan naikkanlah aku pangkat menjadi paling sedikit 2 bintang, Maijen. Dia bilang seperti itu kepada orang yang di kuburan. Maka apakah didengar? Jawabnya tidak, karena tidak masuk kepada 3 perkara tadi. Kesimpulannya, orang-orang yang seperti ini meminta kepada makhluk, tapi makhluknya adalah mayit, orang yang sudah meninggal, maka masuk kepada kesyirikan. Kenapa masuk kepada kesyirikan? Karena kelakuan mereka sama seperti orang-orang musyrik di zaman dulu. Di saat mereka melaksanakan doa kepada Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Dan juga di zaman Nuh, Wadan, Waswa'an, wa Yawusa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Maka mereka berdoa, mendekatkan diri dan meminta kepada mayit-mayit. Maka Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Maka mereka beribadah kepada Lat, Uzza, Manah, dan Hubal dari wali-wali yang sudah meninggal, yang ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memadaratkan mereka jika mereka tidak berdoa, dan tidak bermanfaat kepada mereka jika mereka berdoa. Dan mereka mengatakan haula syufa'auna indallah, mereka adalah wali-wali kami yang orang-orang soleh yang dekat, kami meminta kepadanya. Maka kenapa kita katakan meminta kepada orang yang mati dari wali-wali itu masuk kepada kesyirikan? Karena dulu orang-orang musyrik jahiliyah di zaman Abu Lahab, Abu Jahal, mereka berdoa kepada Lat, kepada Uzza, Manah, dan Hubal, yang mana kebanyakan mereka dulunya wali-wali yang soleh di saat hidupnya. Maka dikatakan oleh Allah, mereka menyembah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Telah kafir barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang mana tidak ada pendalilan padanya, maka la yuflihul kafirun, tidak beruntung bagi mereka orang-orang yang kafir. Maka ini tafsir yang kedua. Barang siapa yang meminta kepada manusia tapi sudah meninggal dan tidak mendengar dan yang lainnya, maka masuk kepada kesyirikan. Ini tafsir yang kedua. Meminta kepada makhluk tadi pertama boleh jika dia masih hidup, mendengar dan mampu, maka min bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Namun kepada mayit hukumnya musyrik, karena orang-orang terdahulu menyembah, beribadah kepada wali-wali yang meninggal, diharapkan wali-wali itu memberikan jawaban padahal tidak akan mampu. Dan yang terakhir, selain isti'anah tadi kepada Allah, dan dia adalah ibadah sesuai ucapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hadis ini fasta'in billah fa idza sta'anta fasta'in billah. Dan yang kedua tadi kepada makhluk, dan ada tafsir kepada makhluk manusia yang mampu boleh, yang tidak mampu seperti mayit syirik. Dan yang terakhir tafsirnya meminta bantuan isti'anah dengan amal soleh, boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Kenapa? Karena telah datang di Al-Quran dan di dalam hadis. Adapun di Al-Quran di surat Al-Baqarah, ista'inu bis sabri was shalah, maka mintalah kalian bantuan kepada kesabaran dan salat. Maka kita salat 5 waktu berjamaah, pahala yang besar. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku begini dan begitu, maka dengan amal-amal solehku aku meminta bantuan agar engkau memberikan kemudahan. Boleh. Allah berfirman wasta'inu bisabri wassalah, dan ini manhaj ahli sunnah wal jamaah sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, 3 orang dari orang Bani Israel yang masuk ke gua kemudian tertutup. Maka di dalam hadis yang panjang ini disebutkan, ayo semua di antara kita menyebutkan kepada Allah untuk meminta bantuan Allah dengan amal-amal soleh kita. Maka 3 lafadznya sama, wahai Allah, idza kana hada bima fa'altu liwajhik fafrij anna
Fakhrujna min hadzal ghar. Maka wahai Allah, jika dulu aku melaksanakan amalan-amalan ibadah Engkau terima karena niatnya untukmu, maka keluarkanlah aku dari tempat